Diberikan tema biasakan berdandan bagi manusia rohani kita. Nah, saudara, ya supaya kita bisa menyambut mempelai pria kita, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali dengan tidak mengecewakan jalan hidup kita. Nah, saudara, mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Kita akan sama-sama. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, saya melihat satu hal. Berdandan itu secara fisik adalah kebutuhan, saudara. Sehingga hari ini saya melihat saudara tampil cantik-cantik semua, banyak yang pakai baju merah. Berdandan secara fisik itu kita supaya berpenampilan baik, itu tidak salah, saudara. Saya akan mengungkapkan satu kata mengenai peribahasa Jawa, ya, yang berkata ajining rogo soko busono. Ya, ajining rogo, fisik itu dari penampilan. Ditambahkan, biasanya selalu disandingkan dengan ajining diri sokolati, ya, yang artinya kehidupan kita, harga diri kita karena ucapan kita, perilaku kita. Nah, saudara, dan saya melihat kalau kita hanya memperhatikan pakaian secara jasmani, saudara, itu belum lengkap, saudara. Kita tidak akan pernah bisa menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita hanya di dalam situ saja, berfokus di situ, kita akan menjadi manusia baik yang munafik, saudara. Karena kita melihat seringkali kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang berpenampilan sangat baik. Saya tidak mengatakan bahwa penampilan sangat baik itu salah. Dan mari kita perhatikan di balik penampilan itu, kita harus berdandan dengan sangat baik. Nah, saya menambahkan peribahasa Jawa ini, saudara. Saya menambahkan, karena kurang komplit bagi saya, yakni ajining urip soko dawe Gusti Yesus. Amin. Nah, ini baru komplit, saudara. Karena dari situlah firman-Nya itu menjamin kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dan dapat dipercaya dan diandalkan di dalam hidup ini. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Itulah perhiasan yang kita harus pakai. Saya tidak mengatakan saudara memakai perhiasan-perhiasan dari emas itu salah. Saya tidak pernah mengatakan sesuatu kalau saudara berdandan itu salah. Saya ingin mengatakan itu belum komplit. Orang percaya, biarlah kita berdandan secara komplit dalam hidup kita. Amin. Kita menjaga penampilan, kita juga menjaga tutur kata kita. Kita juga dibenahi dalam karakter hidup kita. Amin. Manusia terdiri dari jiwa, fisik, tubuh, jiwa, dan roh.
manusia itu terbiasa berdandan secara jasmani, itu sudah lumrah, sudah biasa. Dan saya juga senang kalau istri saya itu berdandan kalau pergi, terlihat rapi, bersih, ya, cantik. Nah, apalagi kalau Tuhan mempelai kita berdandan dengan perhiasan yang tersembunyi, perhiasan rohani, saya percaya itu akan menyenangkan hatinya. Jadi biasakanlah berdandan secara rohani, saudara. Ini memang harus dibiasakan karena memang seringkali kita terpengaruh dengan roti. Bahwa hidup kita roti, fisik, jasmani, material. Tetapi kita punya kehidupan rohani yang perlu dipelihara. Ya. Jadi membiasakan berdandan secara rohani bukan saja akan memiliki penampilan yang baik, saudara, tetapi menjamin menjadikan kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata manusia dan Allah. Ketika kita berdandan secara komplit, itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang sangat berharga di mata manusia dan Allah. Menjadi lansia atau miskin bukanlah hal yang menakutkan dan memalukan. Tetapi jika manusia rohani kita tidak diperbaharui dari hari ke hari, itu yang menakutkan dan memalukan, saudara. Amin. Karena kita akan menjadi manusia yang berpenampilan sopan, penampilan baik, tutur kata sopan, tetapi munafik. Dan mari saudara, kita juga bisa memperhatikan manusia rohani kita. Kita juga bisa memperhatikan manusia jasmani kita. Kita juga bisa memperhatikan jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan anugerah dan mengingatkan bahwa di balik kehidupan di dunia ada kehidupan abadi yang amat sangat penting, yang sering kali kita abaikan. Saudara, kita sangat sibuk membangun kehidupan jasmani, sibuk mengejar karir, ya kan? Sibuk mengejar pendidikan. Apakah pendidikan dan karir tidak penting? Penting, sangat penting. Semuanya tidak salah, saya tidak mengatakan salah. Firman Allah juga tidak mengatakan salah. Hanya semua kesibukan-kesibukan itu jangan sampai menjadikan kita lalai, amin, atau mengabaikan dan menganggap remeh satu hal yang paling krusial. Jangan sampai pengejaran kita akan kehidupan yang mapan meninggalkan kehidupan rohani, meremehkan janji-janji Allah. Itu bencana yang manis, yang tanpa disadari hidup tapi mati, hidup jasmaninya tapi mati rohaninya. Saudara, hati-hati, jangan pernah mengabaikan kehidupan rohani kita. Amin. Kami juga berdoa buat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan akan memberkati makanan dan minuman ini sehingga membuat jadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan Kau memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan. Terima kasih Bapa. Dan semua yang kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putra-Nya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji